miskin terus, mungkin menurut Allah kamu sebaiknya miskin. Karena ketika kamu diberi kekayaan, bisa jadi kamu jadi orang sombong. Dan kesombongan itu justru yang akan menghancurkan kamu. Ada orang yang kaya dan kaya terus. Barangkali Allah menentukan sebaiknya kamu kaya. Karena ketika kamu dikasih miskin sehari saja, kamu itu bisa stres. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بليغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا السلام عليكم سعادة Waalaikumsalam. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, Sabang sampai Merauke, kaum muslimin wal muslimat, kami di malam Jumat ini biasa ya akan menerangkan, mendiskusikan tentang ilmu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Alhamdulillah di malam Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa berada dalam keimanan dan keislaman yang kuat gitu ya. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang tawakal. Sebagaimana biasanya saya akan menyampaikan pengantar mengenai tawakal itu sendiri. Insyaallah. Jadi istilah dari tawakal itu yaitu memasrahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa tidak hanya memasrahkan begitu saja, tapi artinya ada ikhtiar. Setelah ikhtiar dipenuhi, ikhtiar dilakukan dengan sungguh-sungguh, nah baru langkah selanjutnya yaitu tawakal. Memasrahkan segala sesuatu termasuk ikhtiar yang dilakukan kepada Allah. Apa yang dipasrahkan?
oleh orang-orang tawakal. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari ikhtiar kita dipasrahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang maha menentukan, baik menentukan hasilnya, menentukan takdirnya, yang akan menjawab. Jadi orang tawakal itu tidak serta-merta dia ikut campur menentukan hasil, tapi hasil itu dipasrahkan kepada Allah. Ketika ingin menjadi orang yang soleh, maka orang yang bertawakal itu dia ikhtiar supaya bisa meraih kesolehan, ibadah dengan betul, segala perintah Allah dilakukan. Nah, baru setelah itu bertawakal. Orang yang menuntut ilmu pun begitu. Menuntut ilmu yang rajin membaca, rajin berguru, rajin bertanya. Nah, setelah itu hasil dari apa yang dia usahakan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdagang sama. Ikhtiarnya apa? Berdagang dengan baik, dengan semangat, dengan hal-hal yang sesuai dengan syariah. Tapi untuk hasil besar dan tidaknya pendapatan yang akan diperoleh, nah itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang tawakal itu ada beberapa ciri. Orang-orang tawakal itu satu, mujahadah, artinya kesungguhan. Orang bertawakal itu kesungguhannya tinggi. Kesungguhan, semangat dalam ikhtiarnya itu tinggi. Ada yang kesungguhannya itu dilihat dari segi ibadahnya ada. Misalkan bangun pagi jam 3 udah sholat tahajud, dilanjutkan dengan baca Quran, zikir, maju ke sholat subuh, zikir lagi, dan lain sebagainya. Nah, sampai di akhir dia memasrahkan semua amal-amalnya itu kepada Allah. Apakah amalnya itu diterima, apakah amalnya itu bisa berefek baik buat kehidupan dia, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Nah, itu mujahadah. Dalam hal apapun, orang yang bertawakal itu selalu memperlihatkan mujahadahnya. Penuntut ilmu, mujahadahnya ada, rajin. Orang yang ingin menjadi ahli ibadah, mujahadahnya ada. Orang yang berdagang sama, mujahadahnya ada. Jadi bukan asal-asalan. Nah, kemudian yang kedua, ciri orang tawakal itu dia penuh dengan syukur. Artinya apapun hasil yang diberikan Allah dari usaha yang diikhtiarkan itu selalu disyukuri, besar dan kecilnya. Karena syarat bagi orang yang tawakal itu hanya ikhtiarnya saja. Hasil orang tawakal itu la haula wala quwata, itu hak Allah. Nah, kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertawakal itu bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar ketika ikhtiarnya itu belum sesuai dengan apa yang diinginkannya. Orang tawakal akan menilai bahwa ikhtiar itu hanya akan baik ketika dilakukan dengan sabar. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah. Nah, oleh karena itu orang bertawakal itu bersabar menunggu ketentuan-ketentuan Allah dari ikhtiar-ikhtiarnya itu.
seberapa lama kesabarannya itu, ya selama dia bertawakal dia akan terus bersabar. Nah itu ciri yang ketiga. Yang terakhir yaitu muhasabah. Ciri orang yang bertawakal itu selalu muhasabah, artinya introspeksi diri, memperbaiki diri. Kesalahan apa yang dilakukan hari ini itu diperbaiki di kemudian hari. Jangan-jangan selama saya melakukan ikhtiar ada hal-hal yang tidak baik, ada cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, ada cara-cara yang tidak diridhoi Allah, sehingga hasilnya pun Allah menentukan sesuatu yang sesuai dengan ikhtiar kita. Nah itu dari keempat ciri tadi itu barangkali bisa menjadi paling tidak tolak ukur buat kita ketika ingin menjadi orang yang bertawakal, maka mujahadah. Kalau kita asal-asalan, ikhtiar asal-asalan, ibadah asal-asalan, terus tiba-tiba kita memasrahkan kepada Allah hasilnya. Nah, barangkali Allah pun menjawabnya seperti itu. Karena tadi ada manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah itu adanya di mujahadah. Orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih surga dengan kesungguhan yang benar, itu kemungkinannya dapat. Ketimbang orang yang butuh nggak butuh dengan surga misalkan, kemungkinan kecil. Nah kemudian syukur pun demikian. Kadang kita ingin hasilnya baik, bagus, sesuai keinginan kita, tapi ikhtiarnya tadi tidak mencerminkan. Nah sehingga apa? Dari hasil ikhtiarnya itu kadang tidak mendatangkan syukur, malah justru mendatangkan syukur. Itu banyak kita temui. Kemudian dari sabar, ada yang tidak bersabar juga. Ketika sudah melakukan ikhtiar banyak dengan sungguh-sungguh, yang menurut dirinya itu benar-benar sungguh-sungguh, tapi tidak sabar dengan hasil yang diperoleh. Akhirnya apa? Tidak sabar, ingin buru-buru. Ketika berdoa ingin buru-buru dikabul, padahal kan bukan wali, bukan nabi, bukan rasul, kita orang biasa. Tapi ketika berdoa pengennya langsung dijawab. Bahkan ketika tidak ada jawaban atau tidak diijabah, seolah-olah Allah tidak adil kan. Itu hal-hal yang biasa terjadi ya. Nah, kemudian dari muhasabah sendiri, kadang tidak sadar bahwa ikhtiar kita itu banyak yang salah. Ketika kita menuntut ilmu, kadang kita berguru pada orang yang salah, mempelajari hal-hal yang salah misalkan, atau cara kita belajar juga salah. Tapi kita ingin pintar, terus kesungguhan kita pun salah. Nah itu pun bisa menjadi satu tolak ukur seberapa tawakal kita. Nah jarang yang menyadari, yang melakukan muhasabah terhadap ikhtiarnya itu. Nah jangan-jangan ketika kita seperti ini, atau hasil dari usaha kita seperti ini, jangan-jangan cara yang kita lakukan itu tidak benar atau tidak sesuai. Nah itu tawakal. Nah, kemudian di dalam hadis ya, riwayat Tirmizi, itu Rasulullah mengatakan bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhannya, seperti Allah mencukupi burung-burung di langit yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan
perut penuh. Nah, artinya ketika kita bertawakal kepada Allah, janji Allah maka akan dipenuhi, akan dicukupkan kebutuhannya. Kemudian di hadis riwayat Muslim ya sama. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan diberikan kecukupan rezeki. Dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak terduga. Nah, maknanya seperti itu. Kadang kita ikhtiarnya seperti itu. Tapi bagi orang tawakal, tiba-tiba hasilnya kok besar. Padahal saya cuma ikhtiar seperti itu. Ya, barangkali itu rezeki yang tidak terduga, yang dijanjikan Allah. Yang termasuk tadi di dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan diberikan kecukupan rezeki. Jadi seirama antara surat At-Talaq tadi dengan hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Dan itu ada 7 hadis lagi yang menjelaskan tentang tawakal. Termasuk di dalam surat At-Talaq ya, menyebutkan hal tentang tawakal. Nah, ini luar biasa. Jadi yang mencukupkan rezeki kita itu bukan usaha kita sebetulnya. Yang mencukupkan rezeki kita itu ternyata bukan ikhtiar kita, bukan prasangka kita. Makin kita rajin, makin kaya, enggak juga. Ternyata tawakal justru yang mencukupkan kebutuhan kita. Ada orang yang kerja terus-terusan, mendapatkan harta terus-terusan, tapi tidak cukup-cukup. Berarti kecukupan rezeki yang diberikan oleh Allah ada di mana? Apakah kita bisa meniru burung yang ketika berangkat lapar, pulang kenyang? Nah, manusia kadang lebih dari burung. Berangkat lapar, pulang malah nggak pulang-pulang karena merasa belum kenyang. Nah, itu sifat-sifat yang terkadang ya di luar kebiasaan. Padahal ketika kita mencontoh burung itu kan ketika udah kenyang ya sudah pulang. Ada untuk anaknya dibawa oleh makanan, sarangnya ya ke sarangnya. Terus sarangnya pun ya seadanya, sesuai gitu. Nah, berarti apa yang membuat kita merasa tidak cukup? Nah, berarti itu adanya di keinginan-keinginan kita. Termasuk keinginan kita itu terkadang bisa sampai kepada hal yang sifatnya melampaui hak-hak Allah. Kita inginnya seperti ini, ya harus seperti itu. Kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Ya terkadang kita yang menentukan, bukan Allah. Nah, jadi di sini kita bisa lebih banyak belajar ya tentang tawakal itu. Ternyata tawakal itu sangat dekat dengan ikhtiar. Betul. Tawakal itu sangat dekat dengan sabar. Tawakal itu sangat dekat dengan sifat syukur. Dan tawakal itu bisa menjadi sesuatu amaliyah yang luar biasa ya. Ketika kita bisa mengamalkannya, karena itu jelas betul-betul dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, barangkali itu sebagai pengantar. Selanjutnya kita diskusikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah kajian tentang tawakal ini, jadi kita lari ke dalam bentuk ikhtiar. Contoh hadirin berjualan, berbisnis, atau bisa jadi seorang petani. Itu memang bentuk-bentuk yang tadi ya, yang dibicarakan masalah tentang tawakal itu gendengannya dengan ikhtiar, dengan kesabaran, gitu kan. Tidak jauh itu
merangkumnya, Iya. cakapnya. Kalau kita dikatakan mah kakak, adik, uwa, mamang ibarat seperti itu. Masih satu ini gitu kan. Masya Allah. Indah ya mendengarnya. Tapi begini Tad, terkadang orang ya yang suka banyak menggelisahkan di tentang masalah yang tadi ya, ikhtiarnya dari pagi hingga pulang malam. Kalau dibicarakan masalah tadi tentang dicontohkan ke dalam poinnya burung, memang manusia ini sangat ini ya istilahnya Lebih dari burung. kerakusannya Masya Allah. Itu sebetulnya memang yang tadi yang kita ya kadang-kadang sering didiskusikan itu, kadang-kadang memang manusia ini tidak istilahnya menerima kecukupan atau apa, berambisi gitu kan. Masalah yang tadi di bidang jualan, kadang-kadang yang bahasa tadi orang yang sayangnya ya, yang tidak bersyukur, pagi berangkat pulang malam, intinya untuk mengisi perut lah terutama, tapi terkadang lupa sama Allah, akhirnya larinya dalam keemosian gitu. Padahal yang tadi disebutkan ikhtiar dulu, tawakal, ini selebihnya masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Jadi memaknai tawakal itu sendiri kita harus benar. Iya betul. Jangan dibalik-balik gitu. Jadi ikhtiar dulu yang benar, baru bertawakal. Jangan tiba-tiba langsung tawakal. Nah, tawakal itu pertahanan terakhir. Iya. Dari sebuah hasil ikhtiar ya. Pertahanan terakhirnya ya ikhtiar. Memasrahkan. Karena itu udah batas kita ya di sana. Betul. Ikhtiar kita sampai maksimal, nah udah batasnya di sana. Adapun hasilnya itu tawakal. Iya. Nah, ketika hasil dari tawakal itu turun, nah baru sifat apa yang harus kita lakukan? Karena menerima. Nah, jadi rentetannya sampai ke sana. Jadi memahami makna tawakal itu sendiri itu harus diluruskan dulu. Iya betul. Ketika kita mau jadi orang yang benar, ya ikhtiarnya seperti apa? Kita ingin menjadi orang yang pintar, ikhtiarnya seperti apa? Ya minimal kita kan rajin-rajin menuntut ilmu. Sampai waktu kita itu banyak dipakai untuk menuntut ilmu. Nah, itu bentuk ikhtiar kita. Adapun setelah sering menuntut ilmu kita masih merasa bodoh, masih banyak yang ilmu yang belum kita pahami, yang belum kita dapatkan. Nah, itu kan tawakal. Kita sudah berikhtiar, tinggal tawakal. Termasuk ketika menghafal Quran. Kita menghafal Quran terus, tapi nggak hafal-hafal. Nah, itu tawakal saja. Karena hasilnya itu tidak dituntut kepada kita, hasil itu Allah yang menentukan. Nah, sehingga ketika sudah betul ya dalam memahami tawakal, insya Allah ikhtiar pun akan dipenuhi dengan tadi ciri-ciri yang 4. Betul. Iya ketika lari ke dunia perilmuan itu kan seperti kita mengambil di bidang kesekolahan SD ya. Itu kadang-kadang atau pesantren, orang tuanya ingin memfasilitakan anaknya itu kepada sekolah yang berkualitas agar tujuannya menjadi udah tentu jelas ya, soleh atau pintar. Itu kan tergantung kepada anaknya juga ya. Memang ikhtiarnya dia itu memfasilitasikan kepada sekolah yang paling mahal gitu kan. Kenapa? Karena ada uang atau bisa jadi memaksakan untuk biar anaknya itu agak dilihat orang itu, oh sekolahnya mahal, oh ininya fasilitasnya oke. Tapi
bentuk-bentuk kalau misalkan tidak teringat sama tawakal itu kadang-kadang maaf-maaf aja ya kepada hadirin di mana saja, bukannya berarti kita sindir-sindir atau gimana. Kadang-kadang cara membacanya kalah dengan orang-orang yang seperti SD yang biasa, misalkan contoh apa ya, mungkin bisa jadi ini hanya ingin prioritas aja gitu. Itu kan mungkin tawakal, padahal yang tadi jelas yang disebutkan menunggu tawakalnya itu ya, tawakalnya itu. Jadi ikhtiarnya memang orang tuanya sudah memfasilitataskan anaknya ke sekolah yang tinggi, apa yang sesuai dengan budgetnya, atau mungkin bisa jadi sekolahnya lebih aheng atau gimana gitu kan. Tapi gitu kalau tidak misalkan menerima dalam ketakdiran Allah itu, kadang-kadang orang itu gimana gitu, padahal hanya kita untuk ini aja ya saja, hanya memisahkan ikhtiar gitu kan, selanjutnya pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Jadi tidak seperti sekolah tinggi, sekolah yang fasilitasnya bagus akan anaknya gini, tidak akan mungkin juga ya. Nah, yaitu bentuk ikhtiar orang tua. Iya. Ikhtiar orang tua biar anaknya pintar agama, anaknya tambah soleh, ya misalkan di pesantren. Iya betul. Nah itu ikhtiar orang tua. Tapi untuk hasilnya, apakah si anak itu bisa jadi pintar? Iya. Bisa jadi soleh, bisa jadi sesuai dengan keinginan orang tuanya, nah, belum tentu juga, karena itu hasil. Iya. Hasil yang kita pasrahkan kepada Allah. Nah seperti kita ketahui ya, akhir-akhir ini kan viral dunia pondok pesantren, seperti apa. Ya memang kan masing-masing pondok pesantren itu punya sistem, punya aturan, iya, masing-masing. Betul. Nah kalau dulu saya waktu mondok ya, misalkan saya duduk di bawah, teman-teman juga di bawah, Pak Kiai di kursi ya, karena memang sudah sepuh ya, kadang pegal atau gimana. Nah kita di bawah ada yang tiduran sampai baca-baca, itu kan jadi masalah. Iya. Bahkan ada yang sambil mijitin, nggak jadi masalah. Tapi kalau sekarang direkam sama kamera, itu seolah-olah pesantren itu menindas. Insyaallah. Seolah-olah pesantren itu menindas kita ya, menindas santri. Padahal nggak juga. Karena itu udah dunia yang berbeda. Ketika orang yang tidak mondok, itu dunianya di rumah kan. Ketika orang yang mondok pesantren, dunianya di mana? Di pesantren. Mau jungkir balik juga ya di pesantren, nggak di rumah. Iya. Nah, contoh lah seperti itu. Nah, artinya tetap kita misalkan sebagai orang tua, ketika ingin mendidik anak yang soleh, ya ikhtiarnya dimaksimal, bagus gitu. Misalkan kita punya dana, anak kita dimasukkan ke pondok, ya kan anak kita mau, itu bagus. Ya mudah-mudahan nanti hasilnya pun sesuai dengan yang kita harapkan, anak kita menjadi pintar dan anak kita menjadi soleh. Iya betul. Nah, tentunya tadi dengan ketentuan dari Allah, bukan kita yang menentukan. Betul. Intinya karena Allah segalanya. Kita hanya bentuk ikhtiar, itu kan, selebihnya serahkan kepada Allah. Ketika anak kepingin menunjukkan bahwa kepada orang tuanya ingin sekolah yang biasa aja, jadi jangan berambisi orang tuanya untuk mendorong anaknya supaya bersekolah di kualitas tinggi demi melihatkan kepada orang lain. Itu nggak bisa kayak gitu juga ya. Mungkin dari kayaknya anak itu kan pola pikirnya mungkin sudah bisa membaca intinya bahwa keraguannya atau pelajarannya, contoh di bidang SD negeri atau swasta misalkan, contoh kan itu perbedaan memang jauh gitu kan. Karena mungkin anaknya sudah memikirkannya bisa jadi pingin di sekolah negeri, ya kalau kita jangan sampai menjadi orang tua berambisi untuk ke swasta agar begini-begini.
Kalau misalkan namanya ya terasa sama saya ya, anak dipaksa-paksa itu kan ujung-ujungnya kalau di pondok nggak betah. Kalau misalkan di sekolah itu akhirnya pusing, pelajaran banyak, akhirnya kan jadi mubah gitu. Tapi kalau orang tuanya berambisi, kepingin anaknya jadi pingin pintar ya sama juga kayak seperti itu ya saja. Tapi melihat kondisi dari anaknya juga, gitu kan harus jangan sampai misalkan contoh kemampuannya 50 dipaksa 100 kan, kalau seolah-olah kata saudara mah udah menggeledak gitu kan pikirannya, ya terarahkan aja. Dan nanti kalau pola pikir untuk kedepannya juga mungkin yang tadi ya disebutkan tawakal itu hanya Allah yang menentukan. Bisa jadi kan tidak sedikit kan orang yang sukses dari SD negeri, dari SMP negeri gitu kan ya. Tapi kan jadi seolah-olah ya tadi bahasanya kesabaran, ikhtiar, baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, kun fayakun yang tadi bahas tadi, anaknya apalagi rajin menjada wajada tadi ya, bersungguh-sungguh pelajarannya, menghafalnya itu kan, dan orang tua mendorongnya dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh mendoakan sholat sunat tahajudnya orang tuanya, yang itu baru nyambung gitu kan. Ketika anaknya di bidang contoh ada ujian atau apapun, dorong doa sama orang tua, dan di pantau juga di rumahnya. Jangan sampai kita karena anak sekolahnya di misalkan fasilitasnya bagus, misalkan contoh di swasta, biarinlah karena kita orang tuanya sibuk dan ayahnya sibuk, anak kita mah udah sekolahnya udah bagus, itu nggak bisa gitu juga ya. Gitu. Jadi ketika kita menyekolahkan anak di sekolah mahal sekalipun, itu tetap kita masih punya kewajiban. Betul. Jangan sampai ketika anak sudah bersekolah, kita masukkan ke sekolah, langsung kita bertawakal, menyerahkan semuanya proses kepada guru. Nggak bisa gitu juga. Iya betul. Tetap kita bekerja sama dengan guru, membimbing ya anak kita itu menjadi anak yang sesuai yang diharapkan. Nah baru selebihnya tawakal. Betul. Nah makna lebih jauhnya tawakal itu kan luas sebetulnya, luas sekali dalam hal apapun ya, termasuk ketika kita berikhtiar ingin sembuh dari penyakit. Ikhtiarnya apa? Misalkan ada yang berobat pun macam-macam, ada yang pakai herbal, ada yang berobat ke dokter umum. Bahkan proses-proses itu ditempuh ya. Ada kabar di sini bisa mengobati penyakit ini, kita datangi. Nah itu bentuk bagian dari ikhtiar. Adapun sembuh atau tidaknya, nah kita bertawakal. Nah itu makna lebih jauhnya dari makna-makna tawakal itu sendiri. Iya betul. Nah, mengapa tawakal itu diperlukan? Agar apa? Agar kita tidak kecewa dengan adanya takdir dari Allah. Kalau dalam rukun iman itu adanya qada dan qadar. Seandainya tidak ada qada dan qadar, tidak ada ketentuan baik ya, dan tidak ada sifat tawakal yang kita miliki, sebetulnya kita akan stres sebetulnya. Contoh kehilangan barang saja. Kita hilang barang. Nah, ketika kita tawakal aja kepada Allah, serahkan semuanya, selesai. Bahkan kita paham, oh ini sudah ketentuan dari Allah, udah selesai. Tapi bayangkan ketika kita hilang barang, tapi kita harus pakai logika, barang itu harus ketemu. Barangnya ada di mana, harus ketemu. Kalau ada yang mencuri, yang mencurinya siapa, harus ketemu. Tapi ketika muncul tawakal, ada kesadaran qada dan qadar, udah selesai. Contoh misalkan kemarin ya Pak Ustadin ada yang nipu misalkan.
asalkan tawakal saja, udah selesai masalahnya. Iya, betul. Tapi bayangkan ketika tawakal tidak ada, orang itu pasti harus ketemu. Kalau udah ketemu, mau saya apakan misalnya. Iya. Nah, itu makna lain ya. Hanya sebagian kecil dari manfaat tawakal. Ketika sakit, pasti juga belum sembuh, padahal udah berobat kemana-mana. Asal tawakal saja, insya Allah selesai. Tunggu saja sampai sembuh. Atau barangkali nanti ada rezeki tidak terduga, tiba-tiba sakit saya sembuh. Betul. Iya, terkadang kalau ya seiringan bahasa yang tadi ya, masalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu memang semuanya ya juga merasakan ya, ada yang ujian lahir batin itu kan. Memang yang bahasa tadi, kalau misalkan dilarikan ke dalam pola pikirnya untuk berambisi, untuk tidak bersabar, itu harta sebanyak apapun habis. Contoh aja, dikala aku waktu dulu orang tua ya lagi sakit, sakitnya begini, ada yang membilangkan ikhtiarnya harus begini, akhirnya ikut. Karena kita bentuk kepada orang tua itu misalkan ikhtiar ingin sembuh, ya akhirnya kan kalau kita tidak berunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Terus kita kalau misalkan yang tadi bahasanya ambisi terus ke dokter, ke itu ininya, atau mohon maaf bukannya masalah ini itu menceritakan saya pribadi, habis segala. Ujung-ujungnya kan udah ikhtiar, udah intinya ya masyarakat kepada Allah, ya udah selesai. Ya Allah, bisa jadi mungkin Allah yang bukan ini ya istilahnya sudah kesana ke sini, bentuk ikhtiar, ya udah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kan mula-mula ada bahasa ini cina makan ini, contoh bahasnya ramuan ini yang mungkin bisa jadi dia ada di halaman kita gitu kan, bentuk obat herbal gitu kan. Allah kun fayakun, jadi kan udah sembuh. Itu yang ke belakang habis juta, dua misalkan sekian juta. Kenapa? Karena nafsu gitu kan. Kalau misalkan tadi yang bahasa tadi dengan kesabaran, bentuk ikhtiar, ya udah tawakal la haula wala quwata, hanya Allah yang bisa menyembuhkan segalanya gitu. Jadi tawakal itu sebetulnya bisa jadi solusi setiap permasalahan. Ketika kita punya masalah, tawakal itulah selesai. Kita dapat ujian musibah, ada orang yang mengatakan bersabar, itu solusi. Kalau kita sabar ya solusi, selesai. Apa yang kita sangkakan ya terhadap suatu hasil, sebetulnya itu hanya prasangka saja. Ujung-ujungnya tetap Allah yang menentukan. Bahkan wal amru yauma idzin lillah, segala sesuatu ya urusan itu kembali kepada Allah. Dalam surat At-Talaq pun kan Allah menuntaskan urusannya dan Allah menentukan atas segala sesuatu. Berarti kita serahkan kepada Allah, bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Nah, di sini kita pun harus benar gitu. Ketika kita ingin tawakal, ikhtiarnya benar. Ingin laris dagangan, ya ikhtiarnya yang betul. Belajar marketingnya, cara penjualannya, bukan ke gunung gitu. Kan lari-lari yang aneh ya. Nah itu bisa jadi ya hasil yang selama ini kita dapatkan itu hasil dari ikhtiar kita yang dijawab oleh Allah. Kita ingin kaya, tapi kita misalkan tidak kaya-kaya. Nah bisa jadi menurut Allah kita ini sebaiknya jangan kaya. Karena kalau kita kaya misalkan, mungkin menurut Allah kita akan hancur dengan kekayaan.
Ada orang yang miskin terus. Mungkin menurut Allah kamu sebaiknya miskin. Karena ketika kamu diberi kekayaan bisa jadi kamu jadi orang sombong. Dan kesombongan itu justru yang akan menghancurkan kamu. Insya Allah. Ada orang yang kaya dan kaya terus turun temurun. Barangkali Allah menentukan sebaiknya kamu kaya. Karena ketika kamu dikasih miskin sehari saja, kamu itu bisa stres. Bahkan bisa ingin minta mati gitu. Tapi kalau orang miskin nggak makan sehari 2 hari juga udah kuat. Tapi bayangkan orang kaya yang biasanya serba ada, dikasih miskin sehari, 2 hari, udah stresnya luar biasa. Saldo masih sisa 1 M aja udah nangis. Jadi ada pilihan ya. Ya itu ujung-ujungnya Allah yang menentukan urusan. Iya, terkadang kalau membahas tentang masalah tadi ya di rukun iman itu qada dan qadar itu, kadang-kadang orang manusia itu larinya itu ke ambisi. Contoh aja di hal bidang untuk pemberangkatan di bidang penjualan, aku harus beres jam sekian, akhirnya kan berantem sama istri atau apapun, kesiangan inilah. Karena itu padahal hanya nafsu gitu yang keluar. Jadi tidak ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau yang bahasa tadi mau berangkat jam berapapun, Allah sudah takdirnya, Allah sudah takdirkan dagangan kita laris atau gimana kan sudah masalah gitu kan. Ya, jadi pola untuk pemberangkatan masalah kita untuk bidang kerja atau bisnis berangkat dari rumah ya, jangan lupa intinya ditenangkan dulu, dirilekkan dulu, minta doa kepada istri gitu kan, agar semuanya mengkapar itu enak gitu. Di bidang perjalanan gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Udah dijelaskan itu kan. Hanya Allah yang menentukan segalanya bidang hasil. Jadi kalau misalkan larinya yang dari tadi bahasa ambisi, ujungnya kan tempat dagang, tempat nyampe ke tempat yang ditujunya akhirnya beginilah, ujungnya kan aral, gitu kan? Padahal yang tadi bahasa tadi, kalau tertib kitanya untuk menyiapkan dagangannya yang bagus, ikhtiarnya, cara pemberangkatannya, doa dari istri, gitu kan? Nggak jadi anak, dihargai dulu gitu kan, di keluarga. Baru yang tadi bahasa tadi, doa. Kita berangkat sampai ke lokasi, Bismillah, menjadi ujungnya Alhamdulillah, berkah, gitu kan? Ya, tenang. Apalagi yang tadi ya, jangan sampai kita dunia, sholat diabaikan, ini takut kehilangan pembeli atau apa, suara adzan berkumandang duhur, asar sampai maghrib ditinggalkan, auzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya kan kalau misalkan tidak berkah hanya capek. Tapi yang tadi yang disebutkan keikhlasannya pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ya berjualan atau berbisnis mendengar suara adzan, ya udah tinggalkan dulu. Yang tadi ada ikhtiarnya kita apa, ambil uang, ambil barang-barang yang ini kan, sholat dulu, sudah sholat berdoa, baru kita jualan lagi kan enak, gitu kan? Ya. Selanjutnya ya tadi bahasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan dalam sehari-hari pun kita kan menyebutkan, iya, mau berangkat keluar rumah, Bismillahi tawakal. Iya betul. Dengan menyebut nama Allah kita bertawakal. Iya betul. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan upaya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harusnya kita menyadari sampai pulang, kita menyadari sampai kita mendapatkan hasil dari usaha yang kita ikhtiarkan, kita menyadari bahwa hasilnya itu la haula. Besar kecilnya kan itu Allah yang menentukan begitu. Tadi kan berangkat jualan,
berangkatnya biasanya jam 1, tiba-tiba ada halangan berangkatnya jam 2. Belum tentu juga itu mengurangi hasil dari Betul, yang betul, betul. diperoleh. Iya. Ada orang yang tokonya nggak tutup-tutup, dengan orang yang tokonya tutup waktu-waktu tertentu, tapi hasilnya sama. Kita berpikiran ketika toko tidak tutup-tutup, pendapatan akan lebih banyak. Tidak juga. Ternyata Ya. orang yang tutupnya sering malah pendapatannya lebih besar. Iya. Ada orang yang keluar rumah terus-terusan, pergi pagi pulang sore, hasilnya gitu-gitu aja. Tapi ada orang yang misalkan di rumah, kadang keluar sekali-kali, tapi hasilnya luar biasa. Nah, ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Betul, betul, betul. Iya, iya. Terasa, terasa. Sama aku terasa. Ya, ini bukannya sindir menyindir. Kita aja ya sudah membentuk ya, alhamdulillah dibentuk konsep-konsep kita untuk berjualan yang tadi disebutkan tadi ya, cara berangkat, cara konsep makanannya, di lokasinya gitu kan. Jadi ada, jadi nyambung nanti ujungnya ke sini. Ya memang banyak pembeli gitu kan membicarakan, Mas, kenapa kalau bilang aku ya, aku kan penjual mie ayam gitu kan. Kenapa berangkatnya suka siang? Aku ini pinginnya jam 11. Aku itu hanya mancing-mancing doang gitu. Tapi terasa kita yang tadi bahas tadi, oh takut ini gimana, takut ini gimana. Ya kita kalau larinya dengan dalam keambisi ke dunia kan, ya capek. Dunia itu kalau dikejar-kejar itu ibarat apa ya? Ya tidak akan dapat gitu. Tapi kita insya Allah bukannya kita so ibadah atau apapun, belajarlah untuk menggali ilmu gitu kan. Itu kan sampai akhir hayat kita belajar sambil ini, ya ujung-ujungnya indah. Ketika ya namanya usaha kita, konsepnya gimana kita mau berangkat jam berapapun, ya tadi bahasanya hanya Allah yang menentukan segalanya gitu. Itu aja. Ya betul. Jadi itu tidak terlepas dari doa juga ya. Iya betul. Jadi setelah tawakal, nah itu untuk memperkuat dari tawakal itu sendiri ya berbanyak doa. Karena doa itu sendiri menjadi bagian dari ikhtiar. Ikhtiarnya ada, doanya juga ada. Nah, selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Adapun ikhtiar itu sendiri, sebetulnya kita selama hidup ya, dalam berikhtiar itu kita lebih banyak ikhtiar untuk dunia atau untuk akhirat. Iya. Kalau selama ini justru kita malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk ikhtiar mencari dunia misalnya. Nah barangkali ketentuan-ketentuan yang Allah berikan terhadap dunia yang kita harapkan ya seperti itu. Adapun ketika waktu kita lebih banyak digunakan untuk mencapai akhirat, ya mudah-mudahan ketentuan Allah terhadap nanti masa depan kita di akhirat itu lebih baik kan. Ya. Lalu bagaimana jika kita ingin dua-duanya, dunianya kita dapat, akhiratnya kita dapat? Ya dalam ikhtiar tadi kembalikan semuanya kepada Allah dan jadikan ikhtiar yang kita lakukan itu sebagai ibadah. Jadi jangan kira bahwa kita kerja ya itu tidak ada nilai ibadahnya. Asalkan niatnya saja untuk nafkah ya contoh, memenuhi kewajiban, itu ibadah semua. Iya. Bahkan ketika kita menyerahkan semua hasil ikhtiar kita, bisa jadi Allah memberikan rezeki lebih yang tidak diduga-duga tadi. Betul, betul, betul. Kita mengira bahwa mencari nafkah itu biasa-biasa, pahalanya biasa-biasa. Tapi barangkali di hadapan Allah, karena kesungguhan kita mencari nafkah untuk keluarga, bisa jadi di hadapan Allah itu besar. Nah oleh karena itu
yang berikhtiar ya ikhtiarlah dengan baik dan benar. Tapi tetap pada garis yang benar tadi. Iya. Jangan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil ya dalam ikhtiar itu. Nah, selebihnya baru kita pasrahkan kepada Allah melalui tawakal. Iya, yang suka disayangkan itu ya di dalam tadi didiskusikan masalah tentang ikhtiar. Itu kadang-kadang orang itu banyak yang membicarakan ikhtiar mah wah di pagi tapi gini aja. Ya bahasa tadi introspeksinya kita kepada Allah itu udah benar apa belum kan gitu. Contoh aja di bidang gini. Contoh di bidang lari kita mencontohkan seorang petani gitu kan. Pagi-pagi, kadang-kadang sebelum adzan subuh itu, kalau petani yang semangat demi dunia itu, udah ada di ladang, udah di pesawahan gitu kan, untuk mencampur. Pagi-pagi. Ya pagi-pagi. Berkumandang adzan subuh. Kenapa? Ini maaf-maaf aja ya, bukan masalah ini. Misalkan contoh di daerah-daerah gitu kan. Biar katanya pagi-pagi itu belum ada sinar matahari, udaranya masih fresh. Boleh, bisa jadi. Orang lain masih mengantuk atau orang lain masih dalam keadaan gimana, itu udah dapat satu ini gitu kan, satu barisan ladang atau gimana gitu. Itu kan ujung-ujungnya kan yang bahasa tadi ya. Ini ada dari sini seperti itu ya. Dengan kesantaian yang disebutkan ibadah dulu, sholat subuh, mungkin bisa jadi sarapan dulu, bisa jadi di konsep waktunya, berangkat jam sekian. Mungkin kan ada kesehatan bagi dianya kan, udah sholat subuh, udah berdoa kepada Allah, ada ikhtiarnya untuk berangkat ke ladangnya, ada doa dari istrinya. Bisa jadikan di perjalanannya santai. Ujung-ujungnya kan sama untuk mencangkul gitu kan. Di dalam hasil yang tadi disebutkan, bisa jadi orang yang saat ini Allah berikan hasilnya lebih makmur. Tapi orang tadi yang tadi pikirannya berambisi agar cepat ininya pingin menanam contoh padi atau apapun, akhirnya kan tidak bertawakal kepada Allah, ujung-ujungnya kan ada serangan hama gitu kan, penyakit-penyakit padi. Tapi orang yang santai, yang bertawakal kepada Allah itu, yang masyarakat kepada Allah, sudah ikhtiar, udah dibentuk pupuk atau gimana, selanjutnya silakan kepada Allah. Jangan hasilnya beda. Itu yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memasrahkan yang tadi disebutkan la haula wala quwata, hanya Allah yang mengasihi. Udah masalah. Jadi hasilnya itu kadang-kadang dan berkahnya itu juga dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenyataan real hal seperti itu. Tapi dalam bidang pengejaran yang tadi, di bidang apapun ya, yang tidak dibawa Allahnya itu semata-mata hanya dia perjuangannya itu sangat disayangkan orang-orang hal seperti itu. Makanya di sini ada tawakal, ada ikhtiar, bentuk kesabaran, bentuk takdir. Hanya Allah yang mengatur segalanya. Kita hanya manusia yang biasa, gitu kan. Hanya bisa kita memohon, berdoa kepada Allah, ibadah perintah Allah laksanakan, gitu kan. Perintah Rasulullah dilaksanakan. Ya itu, hanya kita kalau misalkan kita berladang, ya sekemampuan aja. Jangan sampai diambil pingin gimana, ini agar hasilnya sekian tonan. Pikirannya hanya sini, contoh di ladang, pingin padinya itu aku pingin target, pingin punya sekian ton, menanamnya hasil sekian, ujungnya kan capek, lelah, itunya penyakit. Hanya punya hasil juga dibuang ke obat atau gimana. Nah itu sangat disayangkan itu. Ya jadi dalam hal apapun ya kita jangan tergesa-gesa. Betul. Termasuk dalam ikhtiar tadi ya. Iya. Ya jangan tergesa-gesa. Artinya seperti ini. Ketika ada istilah kalau dalam bahasa Sunda itu buru-buru ya. Iya, betul. Rezeki itu. Nanti keburu dipatok ayam. Atau harus seperti ayam keluar subuh biar dapat rezekinya cepat.
Nah itu sebetulnya tidak berlaku juga sih untuk semua. Iya betul. Nah mungkin itu buru-buru bagi yang ke pasar mungkin. Nanti karena pasar itu biasanya subuh. Iya, iya. Kalau udah lewat subuh mungkin nanti akan terlambat. Nah itu. Tapi bagi penjual es masa harus subuh-subuh langsung. Iya. Nah jadi itu sesuai dengan tadi porsi masing-masing. Iya, iya. Nah artinya ketika waktunya beribadah ada dan berkumandang ya sholat dulu. Betul, betul. Jangan terus-terusan menunggu hasil. Ketika waktunya berjualan ya berjualan. Nah itu seperti yang dikatakan tadi itu sesuai dengan syariah itu seperti itu. Iya. Allah ingin kita itu eh, menjadi orang yang soleh ya, taat ibadah, ahli ibadah. Tapi Allah juga memerintahkan jangan lupa bagianmu di dunia, artinya ikhtiar kamu untuk duniamu. Nah sehingga di sana ada benang merah yang bisa kita ambil. Apa? Ya ikhtiar untuk akhirat berjalan. Betul, betul. Ada ikhtiar untuk kehidupan kita di dunia berjalan. Nah sehingga apa? Nanti hasil apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya insya Allah kita menerimanya dengan lapang dada. Betul, betul. Sebagai suatu ketentuan dari Allah. Iya, betul. Barangkali cukup ya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin di mana saja berada, mohon maaf lahir dan batin ya. Ini masalah menceritakan tentang tawakal. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini akan seketika, gitu kan? Yang akan kita ditinggalkan. Jadi jangan kita di bidang bisnis, di bidang dagang, di bidang tani, jangan berambisi sekali ya. Pikirkanlah akhirat. Akhirat untuk tempat kita abadi selama-lamanya gitu. Dan ini semoga ilmu yang Pak Ustadz Yusuf sudah dikajinya atau apa didiskusikannya semoga bermanfaat kepada hadirin semuanya yang mendengarkan channel kami ini. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, bukan berarti dagang jangan, bisnis jangan, bukan. Mohon maaf jangan sampai salah menafsirkan, tapi kita mengajak intinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beraktivitas apapun, iringilah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat berkah hasilnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikata yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul azmin amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walizamil muslim wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i wa tabi'u bil kharbi bil akhir rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidin wa bi'ayatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bisyakaratil maut min najashadin wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat.